Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, 4A2 Akuntansi yang beranggotakan saya Poppy, NPM 09, saya Ivana, NPM 09, saya Marita, NPM 080, saya Rosita, NPM 094. Saya Selvi, NPM 096. Kami akan menampilkan hasil dari praktikum siswa. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuannya adalah 1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam. 2. Menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi. 3. Meningkatkan kualitas hidup umat. Bank sentral lembaga yang dimiliki oleh pihak swasta dalam suatu pemerintah negara yang memiliki tanggung jawab atas stabilitas nilai mata uang, stabilitas serta perbankan, menjaga tingkat inflasi dan seluruh sistem keuangan dalam suatu negara. Fungsinya menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan. Perbedaan bank sentral, bank syariah, dan bank konvensional adalah bank sentral merupakan bagian dari lembaga negara yang bertugas untuk mengatur serta menstabilkan perekonomian negara sehingga tidak melayani kegiatan perbankan pada umumnya. Sedangkan bank syariah dan bank konvensional merupakan bank umum yang memberikan layanan perbankan pada umumnya kepada masyarakat. Akan tetapi, bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan. Yang pertama, bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga karena terdapat adanya tidak sesuai dengan sistem syariat Islam. Persamaan antara bank sentral, bank syariah, dan bank konvensional adalah sama-sama berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. produk perbankan syariah. Yang pertama, tabungan syariah. Tabungan syariah merupakan tabungan yang terikat dengan adanya kesepakatan atau akad antara nasabah dan bank, yaitu akad mudharabah tentang simpanan yang pengelolaannya diberikan kepada bank dengan sistem bagi hasil. Yang kedua, deposito syariah. Deposito syariah adalah produk simpanan yang berjangka yang dikelola bank syariah. Produk ini bisa didapatkan untuk nasabah perorangan dan perusahaan dengan menggunakan prinsip mudharabah. Yang ketiga, gadai syariah. Gadai syariah adalah produk pinjaman tunai dari bank syariah kepada nasabahnya. Khususnya dalam hal ini, gadai syariah menggunakan akad ron atau ijarah sebagai syarat utama nasabah wajib menyerahkan barang jaminan. Yang keempat, pembiayaan atau pinjaman syariah. Pinjaman syariah adalah produk pinjaman dari bank syariah. Nasabah wajib melunasi utang tersebut dalam bentuk pembayaran langsung atau cicilan. Yang kelima, giro syariah. Giro syariah adalah produk simpanan di bank syariah yang dananya bisa ditarik dengan menggunakan cek atau bilet giro selain kartu ATM. Akad dalam perbankan syariah ada 9. Yang pertama, wadiah. Kedua, mudharabah. Ketiga, musyarakah. Keempat, murabahah. Kelima, salam. Keenam, istisna. Ketujuh, ijarah. Kedelapan, ijarah muntahiyah bitamlik. Dan yang kesembilan, rod. Saya akan menjelaskan beberapa dari akad-akad perbankan syariah. Yang pertama, mudharabah adalah kerjasama dengan memberikan pinjaman modal kepada debitur dengan perjanjian yang disepakati kedua untuk mendapatkan laba usaha. Kedua, musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan pembagian laba dengan kerugian dan kerugian berdasarkan persentase dana yang digunakan untuk modal usaha. Ketiga, mujaroah adalah kerjasama dalam mengelola lahan atau tanah kepada orang lain dengan pembagian imbalan bagi pemilik lahan dan pengelola lahan sesuai dengan kesepakatan. Dan yang keempat, musakoh adalah kerjasama dalam mengelola kebun dan tanaman sesuai dengan pembagian sesuai dengan akad antara pemilik kebun dan pengelola kebun.
bisa saya bantu? Mau menutup rekening Mbak? Baik, silakan. Jadi ibunya ingin menutup rekening. Alasannya apa, Ibu? Sudah tidak digunakan lagi. Baik, bisa saya lihat KTP, ATM, dan juga tabungannya. Apa benar dengan Ibu Dewi? Iya. Rumahnya di Ngerombo ya, Ibu? Baik. Sebentar ya. Baik Ibu, ini untuk biaya administrasinya kita terkena 50.000. Sedangkan punya Ibu tidak ada saldonya, jadi Ibu harus membayar kita secara tunai sebesar 50.000. Iya. Iya. Saya terima uangnya ya Ibu, terima kasih. Baik Ibu, bisa saya minta tanda tangannya untuk pernyataannya. Bisa tanda tangan di sini. Di sini. Terima kasih. Baik Ibu, ini ATM-nya sudah kami bekukan, jadi tidak bisa digunakan lagi. Ini untuk KTP-nya saya kembalikan lagi. Apa ada transaksi yang bisa saya bantu lagi? Baik, terima kasih Ibu. Wassalamualaikum. Antrian kasar servis nomor 31. Iya. Assalamualaikum Ibu. Saya Rosita. Ada yang bisa saya bantu? Iya bisa. Saya mau membuka rekening baru. Oh iya bisa, silakan duduk dulu Ibu. Ibu sudah terpikirkan untuk membuka rekening tabungan jenis apa? Belum. Belum. Kalau belum saya jelaskan dulu ya jenis-jenisnya. Baik Ibu, untuk jenis tabungan di sini ada beberapa. Yang pertama ada tabungan konvensional. Tabungan konvensional ini biasa dimiliki oleh orang-orang yang bisa ditarik darinya menggunakan ATM. Untuk tabungan berjangka ini seperti tabungan deposito. Tabungan deposito ini untuk pengambilannya itu ada jatuh temponya. Jadi sekitar 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan bahkan kelipatannya. Kemudian ada tabungan anak untuk jika ibu ingin menabungkan untuk sekolah anak, masa depan anak bisa menggunakan tabungan anak ini. Kemudian ada tabungan haji, jika ibu berkenan untuk pergi haji dan mau menabung sejak sekarang bisa menggunakan tabungan haji. Kemudian ada tabunganku, kemudian ada tabungan giro, hampir sama dengan tabungan deposito atau tabungan berjangka, dan kemudian tabungan investasi. Baik Ibu, silahkan dipilih mau membuka tabungan apa? Yang tabungan konvensional. Oh iya bisa, sebentar. Boleh saya minta KTP-nya? Saya data dulu ya Ibu. Iya. Baik. Untuk pengisian data formulirnya nanti saya bantu isikan ya Ibu. Silahkan tanda tangan di sini. Ini untuk kopinya. Kemudian di sini. Dan kemudian di sini. Terima kasih, saya bantu data dulu ya Ibu. Baik Ibu, untuk pembukaan pertama ada saldo minimumnya yang harus diisi dulu sebesar 50.000. Mungkin Ibu bisa mengisi berapa? Terserah Ibunya saja.
cairkan dulu buku tabungannya ya. Oh ya, saya hitung dulu ya Ibu. Rp500.000 ya, saya hitung dulu. Saya masukkan dulu datanya. Saya cetak dulu ya Ibu. Baik Ibu, ini untuk transaksinya sudah tertulis ya, saldonya sebesar Rp500.000. Silakan dibawa. Untuk ATM-nya saya data dulu untuk ATM-nya. ATM-nya sudah saya aktifkan, untuk PIN ATM-nya ada di baliknya. Dan untuk menggantinya, untuk prosesnya 1 kali 24 jam baru bisa digunakan ya Ibu. Ini dan ini untuk KTP-nya. Ada yang bisa saya bantu lagi? Baik, terima kasih Ibu. Selamat siang, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum. Antrian ke-16. Assalamualaikum, selamat sore. Dengan saya Poppy, ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam, ini saya ingin memproses ATM saya yang hilang. Baik, silakan duduk. Sebelumnya sudah mengurus surat kehilangan dari Kapolsek? Sudah. Baik, bisa saya lihat dulu. Ya, terima ya. Ya. Benar dengan Ibu Selfie? Iya, benar. Baik, saya bantu proses dulu ya Bu. Iya. Baik, ini untuk saldo dari rekening sebelumnya sudah saya pindahkan ke ATM yang baru ya Bu. Ya. Untuk rekening yang sebelumnya saya sudah blokir agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Baik, ada lagi yang perlu saya bantu? Sudah itu. Baik, terima kasih atas kunjungannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antrian dalam nomor 09, silakan. Assalamualaikum, selamat siang. Dengan saya Irfana, ada yang bisa saya bantu? Mau start tunai Pak? Iya, betul. Silakan untuk mengisi nama dan nominal setor tunainya. Bisa saya lihat? Oke, baik, nominalnya 650.000, uangnya pas ya. Bisa tolong ditandatangani di sini. Kita hitung sebentar ya, Pak. Oke, ini ya Kak, untuk nominalnya sudah masuk 650.000. Ada yang bisa dibantu lagi? Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Antrian dalam nomor 071, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan saya Mareta, ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya, saya mau tarik tunai dari buku tabungan saya ini. Baik, bolehkah saya pinjam dulu untuk tabungan? Iya, bisa. Untuk penarikannya berapa ya Bu nominalnya? 1 juta, Mbak. Baik, sebentar ya Ibu. Ya. Nanti silakan diisi untuk nomor rekening, nama dan juga nominalnya. Silakan. Baik, saya cek dulu ya.
silakan Ibu tanda tangan di sini. Sebentar saya hitung dulu. Ibu ini silakan bisa dihitung dulu untuk nominalnya. Iya, saya cek dulu ya, Mbak. Ya.